Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang activity based costing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falil Azim dan dua rekan saya ada Fauzia Zulfandini dan Daryl Gavin Arfianto. Masuk ke subbabnya kita akan membahas yaitu traditional costing dan activity based costing. Apa itu traditional costing? Metode traditional costing atau sistem pembenahan biaya tradisional adalah metode akuntansi biaya yang digunakan perusahaan untuk menghitung biaya produksi dengan cara mengalokasikan biaya overhead ke produk berdasarkan satu atau dua dasar pembenahan utama, biasanya kepada direct labor horse atau machine horse. Metode ini muncul dan digunakan secara luas sejak era industri manufaktur klasik, ketika sebagian besar proses produksi masih sangat bergantung pada tenaga kerja manusia. Karena itu, pembenahan biaya berdasarkan tenaga kerja langsung dianggap paling logis dan praktis pada saat itu. Dalam praktiknya, perhitungan traditional costing dilakukan dengan mengakumulasikan semua biaya produksi dengan direct material, direct labor, dan factory overhead. Biaya overhead pabrik ini kemudian dibebankan ke produk dengan menggunakan satu basis alokasi, misalnya jam tenaga kerja atau jam mesin. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode traditional costing. Kelebihannya yang pertama yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Kedua, biaya implementasi rendah. Dan ketiga, cocok untuk produk homogen. Lalu kekurangan traditional costing, pertama yaitu menggunakan satu cost drive saja. Yang kedua, kurang akurat untuk produk beragam atau kompleks. Dan yang ketiga, menyebabkan distorsi biaya, overcost atau undercost. Selanjutnya ada metode perhitungan dari traditional costing yang akan dijelaskan oleh Fauzia Zulfa Andini. Selanjutnya di sini kita bisa lihat perhitungan biaya produk dengan metode traditional costing. Nah, pada metode traditional costing ini, biaya overhead yang dialokasikan itu hanya berdasarkan jam kerja langsung atau direct labor hours-nya. Dari contoh soal berikut, total overhead-nya ini sebesar 3 juta dolar dibagi dengan 100.000 jam kerja langsung, sehingga diperoleh sebesar 30 dolar per jam kerja langsungnya. Untuk bagian produk common-nya itu dia menggunakan 98.000 jam kerja langsung, sehingga 98.000-nya itu dikali dengan 30 dolar per jam kerja langsungnya. Jadi biaya overhead yang dialokasikan itu di produk common sebesar 2,94 juta dolar. Sementara untuk produk satunya lagi yaitu produk spesial itu hanya menggunakan 2.000 jam kerja atau 2.000 jam dikali dengan 30 dolar per jam kerja langsungnya, sehingga overhead yang dialokasikan itu sebesar 60.000 dolar. Setelahnya kita jumlahkan dengan biaya bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Nah, total biaya untuk produk common itu senilai 4,9 juta dolar dan untuk produk spesialnya sebesar 110.000 dolar. Jadi hasil akhirnya untuk biaya per unit untuk produk commonnya itu adalah 50 dolar, sedangkan untuk produk spesialnya itu adalah 550 dolar. Jadi kesimpulannya, di metode tradisional costing ini itu rumusnya sederhana, tapi kelemahannya semua overhead itu dibagi rata hanya berdasarkan jam kerja aja. Saya akan menjelaskan tentang Activities Based Costing. Activities Based Costing atau ABC adalah sistem penghitungan biaya di mana beberapa kelompok biaya overhead dialokasikan menggunakan basis yang mencakup satu atau lebih faktor yang tidak terkait volume. Dibandingkan dengan akuntansi biaya tradisional, ABC merupakan penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh. Penghitungan biaya produk tradisional hanya menelusuri bahan baku langsung dari tenaga kerja langsung ke setiap unit output. Sebaliknya, ABC mengakui bahwa banyak biaya lain sebenarnya dapat dilacak bukan ke unit output, melainkan ke aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output. Selanjutnya ada level of cost and drivers. Dalam ABC, basis yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead disebut penggerak.
Penggerak sumber daya adalah basis untuk mengalokasikan biaya suatu sumber daya ke berbagai aktivitas yang menggunakan sumber daya itu. Nama penggerak sumber daya itu baru, tetapi idenya tidak. Misalnya, sebagian besar sistem akuntansi tradisional mengalokasikan sejumlah biaya di seluruh pabrik ke berbagai departemen berdasarkan jumlah karyawan atau luas persegi yang ditempati masing-masing departemen. Luas persegi dan jumlah karyawan dalam konteks itu disebut basis alokasi. Jika sistem ABC mengalokasikan biaya suatu sumber daya ke beberapa aktivitas berdasarkan luas persegi atau jumlah karyawan yang dikhususkan untuk masing-masing aktivitas, maka luas persegi dan jumlah karyawan disebut penggerak sumber daya. ABC mengenali biaya aktivitas dan penggerak aktivitas pada berbagai tingkat agregasi dalam lingkungan produksi. 4 tingkat yang umum diidentifikasi adalah unit, batch, produk, dan pabrik. Tingkat yang berbeda hanyalah derajat agregasi data yang berbeda. Orang yang telah mempelajari matematika akan mengenali tingkat agregasi ini sebagai paralel yang konsep himpunan bagian. Sebuah unit adalah himpunan bagian dari sebuah batch. Sebuah batch adalah himpunan bagian dari total output sebuah produk. Sebuah produk adalah himpunan bagian dari total output sebuah pabrik. Selanjutnya ada metode activity based costing. Berbeda dengan metode sebelumnya yaitu traditional costing, ABC ini itu overhead-nya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh produk tersebut. Contoh soal berikut ini, overhead itu dibagi ke dalam beberapa aktivitas. Yang pertama ada biaya setup-nya sebesar $10.000 per setup, lalu ada biaya design change sebesar $30.000 per perubahan desain, dan ada biaya overhead lain yang dialokasikan berdasarkan direct labor hour sebesar $16 per jamnya. Nah, difokuskan untuk produk common-nya, total biaya yang dihasilkan itu adalah $4,288 juta setelah ditambah semua biaya lain ya. Lalu untuk biaya per unitnya di produk common ini sebesar $43,76. Sedangkan untuk produk satu lagi yaitu produk spesial, total biayanya itu mencapai $722.000 dengan biaya per unitnya itu sebesar $3.610. Jadi untuk yang produk common-nya itu total biaya per unitnya itu sebesar $43,76, sedangkan untuk yang produk spesial ini biaya per unitnya itu sebesar $3.610. Nah, hasil ini itu nunjukin kalau metode ABC ini lebih akurat karena bisa menangkap kompleksitas aktivitas yang digunakan si produk tersebut. Seperti yang ada di produk spesial, ternyata di ABC ini produk spesial lebih banyak nyerap biaya dibanding dengan yang terlihat di metode sebelumnya, yaitu metode traditional costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang comparison of ABC and traditional costing. Perbedaan umum antara sistem ABC dan sistem tradisional terletak pada homogenitas biaya dalam suatu kumpulan biaya. ABC mengharuskan perhitungan kumpulan biaya aktivitas dan identifikasi pemicu aktivitas untuk setiap aktivitas yang signifikan dan mahal. Akibatnya kehati-hatian yang lebih tinggi seringkali diperlukan dalam bentuk setidaknya beberapa kumpulan biaya dalam ABC dibandingkan dengan penghitungan biaya tradisional. Hasil yang umum adalah bahwa semua biaya dalam suatu kumpulan biaya aktivitas sangat mirip dalam hubungan logisnya dengan pemicu aktivitas. Sementara hal yang sama tidak berlaku untuk sebagian besar sistem tradisional. Perbedaan lain antara sistem ABC dan sistem tradisional adalah bahwa semua sistem ABC merupakan sistem biaya 2 tahap, sementara sistem tradisional mungkin 1 atau 2 tahap. Pada tahap pertama ABC, kumpulan biaya aktivitas terbentuk ketika biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas berdasarkan penggerak sumber daya. Pada tahap kedua, biaya aktivitas dialokasikan dari kumpulan biaya aktivitas ke produk atau objek biaya akhir lainnya.
Sebaliknya, sistem tradisional menggunakan 2 tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lainnya dibuat. Semua biaya sumber daya dialokasikan ke pusat biaya pada tahap pertama dan kemudian dialokasikan dari pusat biaya ke produk pada tahap kedua. Beberapa sistem tradisional merupakan satu tahap karena tidak menggunakan pusat biaya terpisah, tetapi tidak ada yang namanya sistem EBC satu tahap.